Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak, adalah rob yang bertahun-tahun seakan-akan tidak terselesaikan. Saya sudah bersama Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Pak Haji Agus Salim. Di situ, di 10 desa di Kecamatan Sayung sudah berlangsung berapa? 15 tahun. 15 tahun kurang lebih Bapak. 15 tahun. Jadi penjaringan masuk sudah langsung rob ya? Iya Bapak. Ya. Terjadilah hingga sampai Jalan Pantura Bapak. Pantura. Ya. Sampai saat ini sore dan ini juga besar sekali pula. Sehingga saya mohon arahan, petunjuk dan solusi dari Bapak agar rob ini bisa tertangani dengan baik. Bedono ini berdampingan dengan pesisir Bapak, sehingga dengan adanya rob dan gelombang ombak yang besar ini memporak-porandakan. Kalau pertambangan sudah hancur Bapak, porak-poranda. Nah ini yang dengan upaya masyarakat menanami mangrove sehingga dengan ombak dan juga rob besar itu sehingga tidak mampu untuk kami bendung lagi, sehingga sampai ke desa-desa yang lain, sehingga sampai Pantura itu saat ini juga tergenang Bapak, saking besarnya rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa mendapat inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Hari ini saya akan bertemu dengan Bapak Insinyur Dwi Cahyo Handono Setiawan, SP1. Betul Pak ya, lengkap ya? Ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air. Jadi bidang PJSA, BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, Pemali Juwana. Betul Pak ya? Ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya saya sudah menghubungi Pak Ruban Rusino, betul ya? Tapi beliau tiba-tiba, ya, Ruban Rusiatno. Beliau ternyata malah sudah dipromosikan punya jabatan baru di Bandung. Nah sekarang menugaskan kepada Pak Dwi Cahyo. Pak Dwi, ini akhir-akhir ini kan banyak pemberitaan mengenai rob di Sayung Demak. Bahkan sampai kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu ada pertemuan di Kecamatan Sayung yang membahas keluhan sekitar 10 desa kalau tidak salah, 10 desa di Kecamatan Sayung yang robnya ini rasanya makin lama makin besar. Nah kemudian salah satu kesimpulannya adalah bahwa rob ini tidak mungkin kalau hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, karena proyek yang harus dibuat ini cukup besar dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil pemerintah pusat di bidang ini adalah BBWS. Karena itu mungkin Pak Dwi bisa ceritakan atau terangkan ya, bagaimana mengatasi persoalan rob di Jawa Tengah ini rencanakan dan kapan kira-kira bisa selesai. Terima kasih Bapak Bambang Sadono atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa kegiatan kami terkait dengan rob itu rob Semarang dan Sayung ini terintegrasi sama jadi satu ya Pak ya. Itu dari Banjir Kanal Timur sampai ke Sayung. Sayung. Ya, sebentar Pak. Ini yang unik ini justru Semarang itu yang dulu mengeluh terus, sekarang sudah nggak ngeluh lagi. Kenapa? Nah ini
Ini makanya ada semacam sebetulnya grand design, Pak, terkait dengan rob antara Semarang dan Sayung ini yang kita ada grand design namanya tanggul laut. Ya. Jadi membentang dari Banjir Kanal Timur sampai ke Sungai Dombo Sayung. Ya. Cuman anggarannya cukup besar. Dan ini sudah jadi desain dan cukup besar, nilainya sampai 4,5 triliun. Ya. 4,5 triliun dengan panjang kurang lebih 8 kilo. Nah, terkait dengan anggaran yang cukup besar ini, kemarin kita membuat semacam pekerjaan-pekerjaan yang sasaran antara saja. Kemarin yang di Kaligawe sudah kita bikin dengan tanggul-tanggul menghubungkan antara Sungai Tenggang dan Sungai Seringin. Itu setelah kita tanggul, ternyata bisa mengurangi rob yang masuk ke Kaligawe. Dan kemudian waktu saat banjir, bisa kita pompa air banjir masuk ke laut. Dan memang kemarin masih belum sempurna. Waktu saat banjir masih pompa kita masih berat untuk memompa air banjir. Tapi diharapkan di tahun ini ada kegiatan lagi untuk menambah pompa. Dan semua ini nanti menjadi tugas pemerintah Kota Madya Semarang untuk mengoperasikan pompa-pompa ini ya, terkait untuk menghilangkan banjir dan rob yang di Semarang. Kemudian terkait dengan Sayung, memang ini belum tertangani, Pak. Nah, penanganan ini nanti jadi klasternya dari Sungai Babon sampai Sungai Dombo Sayung yang akan kita tanggul, kita tangkis istilahnya air laut untuk tidak masuk ke Sayung dengan menutup menjadi tanggul laut yang nanti akan dipasang di daerah Morosari, jalan Morosari yang sudah ada jalannya, tapi ada yang sudah terputus. Yang kita akan manfaatkan untuk menjadi tanggul. Nah, kemudian ada Sungai Sriwulan. Ya. Sungai Sriwulan ini itu sudah drainase, bukan sungai. Drainase Sriwulan ini yang nantinya akan kita tutup, kemudian saat banjir akan kita pompa. Nah, ini mengurangi banjirnya, tapi sudah bisa menahan rob yang masuk di daerah Sayung. Nah, perencanaan ini secara basic desainnya sudah ada. Cuman kemarin kami sudah menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa ini perlu anggaran yang kurang lebih nih Pak ya, sekitar 300 miliar. Nah, harapan kami Pak Gubernur atau Bapak setidaknya Bapak Bupati bisa mengusulkan Pak Menteri, karena ini juga program yang harus segera dilaksanakan. Cuman kan Pak Menteri kan juga usulan-usulan seperti ini di seluruh Indonesia kan banyak, Pak. Jadi harus perlu dipilah lagi apakah ini masuk skala prioritas utama atau tidak. Tapi bagi kami warga Jawa Tengah ini termasuk prioritas gitu. Iya, Pak. Saya kira itu, Pak. Bisa kami jelaskan. Iya, itu sudah 15 tahun, Pak. Itu mereka menderita seperti itu. Nah, jadi dalam jangka pendek kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Tadi kalau di Semarang kan bisa dengan sistem pompa itu. Mungkin nggak yang di Sayung itu dilakukan itu juga? Sebetulnya program kami ini program jangka pendek, Pak. Karena jangka panjangnya yang tadi, yang grand desainnya tanggul laut itu. Tanggul laut itu memanfaatkan nanti alur-alur yang dari Sriwulan, dari Seringin, dari Tenggang itu ditampung menjadi areal kolam retensi yang bisa dimanfaatkan untuk air baku, untuk air minum atau apa, tampungan itu. Setelah air ini sudah tidak asin lagi gitu. Yeah. Cuman anggaran yang kita butuhkan terlalu besar, ini yang belum bisa ya kita terpikirkan dengan anggaran seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan secara parsial tadi kita laksanakan yang di Seringin Tenggang sudah. Nah, sekarang ini arahnya ke Sayung. Nah, Sayung ini makanya butuh dukungan dari Bapak Bupati maupun Bapak Gubernur untuk mempercepat atau untuk biar pemerintah pusat bisa segera menganggarkan. Itu yang biasanya seperti itu. Dukungan dari Bupati maupun Pak Gubernur. Itu yang 300 itu Pak ya, yang 300 miliar ya yang dibutuhkan. 300 miliar. Perhitungan kami untuk tanggul
laut itu, yang dari menghubungkan dari Sungai Babon sampai Sungai Sayung. Ya. Itu yang lebih darurat lagi nggak mungkin Pak ya? Yang mereka alami sehari-hari ada yang sampai 2 meter itu katanya. Memang susah Pak, karena kita sepanjang itu sepanjang 2,5 kilo, 2,3 kilo, itu kan air masuk Pak. Nah, untuk menutup ini kan butuh tanggul yang tinggi. Nah, tanggul tinggi ini kan biaya Pak. Harus mendatangkan tanah yang betul-betul kalau ditimbun bisa cepat, bisa keras untuk dipadatkan, kemudian untuk menahan air laut masuk. Nah, kemudian sungai-sungai yang ada di sekitar antara Babon Sayung itu ada 3 sungai nih ya di sini. Ada Sungai Triwulan, terus Kaidin apa ya? Sungai Kaidin dan Sungai Menyong. Ya ini yang akan kita tutup. Kita tutup, nanti kita pompa kalau seandainya saat banjir mereka meluap. Sebelum meluap kita pompa. Nah memang jalan satu-satunya itu untuk program percepatannya sementara. Tapi untuk darurat memang ada daerah yang sementara kita tangani dengan OP, dengan operasi pemeliharaan. Di bidang kami ada bidang OP. Itu dengan memompa, tapi air masuk, kita pompa, masuk lagi. Jadi muter ini. Iya, muter, karena ada penahannya gitu Pak. Nah, bikin penahannya ini yang mahal. Gitu. Itu, Pak. Jadi kalau disimpulkan itu dengan dana yang 300 miliar itu, secara teknis BBWS sudah siap perencanaannya. Kalau itu bisa disediakan dananya, mengurangi seperti apa Pak kira-kira itu? Ya yang jelas sudah tidak ada rob masuk, itu aja. Ya. Sudah masuk karena sudah tertahan. Cuman kita juga, tapi Sungai Babon, Sungai Dumbesaya juga akan kita normalisasi. Biar tidak, ya tanggulnya bisa menahan tidak masuk ke wilayah yang sudah ditahan rob tadi. Ya, Pak Dwi, itu menurut lurah-lurah di situ, itu bahkan nanti kalau tanggul laut sudah dibuat pun, itu tidak akan menyelesaikan masalah karena masih ada desa-desa yang tidak terjangkau terlindungi oleh tanggul laut itu katanya. Kalau saya lihat kalau dari grand desainnya tanggul laut yang dimanfaatkan terintegrasi dengan tol itu itu sudah jauh masuk ke lautan, artinya menjorok ke laut dan itu sudah istilahnya desa-desa sudah terlindungi. Iya, betul. Cuman itu anggarannya yang agak fantastik gitu. Kemungkinannya untuk dilaksanakan itu. Tapi perkiraan itu kurang panjang, Pak. Mereka mengatakan kurang panjang. Jadi masih ada desa-desa di wilayah Demak yang mungkin kalau diteruskan bisa sampai ke Kecamatan Bonang sana, Pak, ke arah Jepara sana. Sebetulnya ini kan baru dari Babon sama Dumbesayung, yang kesananya memang belum. Nah ini juga perlu grand design lagi Pak. Artinya memang penanganan rob ini tidak bisa sekaligus bisa selesai karena ya fenomena sekarang ini nggak tahu air laut semakin naik atau tanah semakin turun. Nah, tanah turun ini juga istilahnya land subsidence itu terjadi juga di yang terjadi di daerah Demak ini. Sama dan di Pekalongan ada istilah land subsidence, penurunan tanah itu. Ya satu-satunya yang bisa menjawab adalah ya tanggul laut ini. Jadi kalau melihat trennya itu semakin meluas Pak ya wilayah ini. Pekalongan juga cukup parah itu saya kira. Nah ini kami juga lagi menangani, tapi ya kita kan bertahap dengan anggaran yang cukup besar, tapi ya harapannya kita lebih baik mengamankan kota dengan anggaran cukup besar dibanding harus kita memindahkan kota Pekalongan kan ya. Iya. Yang ini kan kota Pekalongan Pak. Rencananya. Dan itu ada kasus bahwa masyarakat itu walaupun rob setinggi seperti itu ya sudah saben hari dan kadang-kadang sampai 2 meter itu mereka enggan untuk pindah. Kenapa Pak itu kira-kira? Begini ya masyarakat ini kan mungkin sudah bertahun-tahun Pak. Ya apa istilahnya kalau hidup sudah berdampingan dengan air istilahnya
apa living on the water. Itu kan artinya mereka memang sudah hidup dengan air. Jadi mungkin tidak ada masalah. Misalnya mereka bikin rumah panggung. Tapi kan tidak seperti itu, Pak. Artinya kita berusaha untuk rob tidak masuk nanti bisa dimanfaatkan untuk malah gambarannya Pak Bupati Demak bisa dimanfaatkan untuk daerah industri lagi karena daerah industri ini yang menjadi PAD-nya Kabupaten Demak. Ya, itu juga Pekalongan, Batang itu juga ada sekarang, Pak. Apakah memang kecenderungannya itu wilayah rob makin lama makin luas gitu, Pak? Begini, saya lihat ada sementara di beberapa tempat ada kasus-kasus land subsidence, Pak. Tanah turun. Jadi tanah turun, sudah turun di atas permukaan air laut. Jadi otomatis pas rob sudah jadi tergenang. Nah, tindakan kita apa ya? Kan kita sebagai pemerintah melindungi masyarakat, melindungi warga ya. Kita membuat semacam tanggul, Pak. Ya, tanggul ini yang bisa menahan air laut tidak masuk. Kemudian seandainya musim penghujan, banjir, kan pasti tertahan nggak bisa keluar karena sudah ditanggul. Nah, kita siapkan pompa. Pompa-pompa ini nanti yang akan mengoperasikan tentunya ya pihak pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Nah, monggo itu caranya ya mungkin dengan PAD-nya, dengan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR-nya atau bagaimana itu kan kebijakan dari pemerintah kabupaten maupun kota. Iya, jadi memang ada pengalaman yang menarik seperti tadi saya kemukakan. Kota Semarang itu dulu juga sering mengeluh perkara rob, tapi ya sudah sekitar 1 tahun inilah mungkin masih ada atau tinggal sedikit atau gimana. Tapi keluhan-keluhan tidak sekeras apa yang terdengar dari Sayung akhir-akhir ini. Nah, persoalannya begini, Pak. Jadi mereka itu kan ribuan masyarakat yang terkena ini dalam kesulitan yang mungkin cukup merepotkan. Nah, mereka itu pengen supaya itu dinyatakan sebagai bencana, supaya mereka bisa mendapat perlakuan atau bantuan dari pemerintah. Tapi katanya itu nggak bisa, Pak ya, dinyatakan sebagai bencana itu rob itu. Kalau yang bisa mengeluarkan itu bencana itu kepala daerah, artinya Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Kalau sudah itu dinyatakan bencana darurat, biasanya nanti pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu bisa menyumbangkan anggarannya untuk kegiatan darurat itu. Cuma kan ini sebetulnya tergantung dari pemerintah daerah ini mengeluarkan ini sebagai darurat atau tidak, Bupati atau Pak Wali Kota. Dan darurat itu juga ada aturannya. Saya kira mungkin bulan-bulan ini misalnya permasalahan dari aturan itu yang mungkin tidak bisa mengeluarkan darurat itu. Ya, ini saya mau konfirmasi, Pak, supaya jelas ya. Misalnya kayak kasus rob Sayung yang sudah begitu parah tadi dibutuhkan anggaran sekitar 300 miliar itu. Itu selama ini ada nggak, Pak? Walaupun mungkin sedikit atau nggak cukup, itu anggaran dari kabupaten atau dari provinsi gitu yang diarahkan ke situ? Saya tidak tahu ya, tapi karena kami dari pusat, kami ada tindakan-tindakan yang sifatnya ya pemeliharaan atau pengoperasian pemeliharaan, bukan tindakan darurat, yaitu dengan menyediakan pompa-pompa untuk mengurangi beban masyarakat yang tadinya tergenang bisa berkurang. Cuman agak berat juga bagi kami karena ini operasinya harus setiap hari. Karena yang dipompa itu keluar, tapi masuknya juga dari situ juga gitu loh. Jadi cuman kayak berputar saja. Memang ya segera harus ditangani. Nah, kebetulan kami juga sudah menyampaikan ke Pak Dirjen bahwa mohon ini menjadi prioritas. Juga kami mohon dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Bupati untuk juga mendorong ini menjadi prioritas. Saya kira bisa, Pak, itu. Kalau sudah jadi prioritas, mungkin pemerintah pusat akan memberikan bantuannya. Ya. Kalau bagi BBWS sendiri, ini posisi rob di Sayung ini terutama, itu
seperti apa Pak? Artinya di dalam perencanaan atau program itu dibandingkan kegiatan lain yang juga direncanakan oleh BPWS, Sayung ini menempati prioritas keberapa gitu kira-kira? Kalau menurut kami, Sayung, Pekalongan itu prioritas utama, Pak. Oh, Karena ini oke. ya masyarakat yang kena bencana ini memang sudah susah, artinya dari sisi kehidupannya juga mungkin secara ekonomi juga untuk kegiatan ekonominya juga semakin susah kan itu. Termasuk di Pekalongan juga begitu. Ya, Cuman sekarang pengusulan ini yang kadang-kadang juga ya kurang terjawab oleh pemerintah pusat itu menjadi prioritas atau tidak. ya, Makanya kami butuh dukungan dari Pak Gubernur. Karena ya, ini jadi prioritasnya Pak Gubernur misalnya, ya, atau prioritasnya Pak Bupati. ya, Makanya dukungan beliau-beliau inilah yang kami butuhkan sekarang. ya. Pak, itu mengenai kasus yang di Pekalongan itu kan juga dibangun semacam kayak tanggul yang ada di tengah laut itu, Pak. Nah, itu masyarakat Pekalongan ada yang menilai itu gagal. Kenapa, Pak itu? Oh begini, ini kan belum tuntas Pak. Ya, Sementara yang sudah kita amankan ya belum tuntas juga, tapi sudah 80% sudah bisa menikmati. Itu antara Sungai Seragi dengan Sungai Sengkarang. hmm, Itu sudah bisa menikmati Pak, sudah nggak ada rob masuk. ya, Cuman saat banjir, ya. mereka tergenang karena pompa kita masih Ah, kurang. ya, Itu ya, yang mungkin salah satunya belum dianggap belum maksimal. Tapi tahun ini penganggaran untuk pengadaan pompa sudah ada. ya, Nah, untuk yang di sekarang sampai Sungai Loji Pekalongan itu memang belum ya, tertangani, Pak. Dan itu yang masuk kota Pekalongan. Dan sampai sekarang itu jadi polemik yang luar biasa karena ya. susah diatasi rob ini masuk ke kota Pekalongan. Oke. Pak, itu selain rob, pendidikan kan mengerjakan normalisasi sungai. Yang banjir kanal timur itu sudah selesai apa belum, Pak? Secara keseluruhan sudah selesai, Pak. Ya, Tapi kami akan membuat fasilitas-fasilitas umum yang di daerah bantaran untuk bisa dinikmati untuk masyarakat untuk rekreasi lah intinya itu. Akan kami buatkan, tapi itu bangunan tidak permanen. Karena di bantaran kan nggak boleh bangunan permanen, Pak. ya, Diharapkan dengan ada fasilitas umum saat-saat di mana musim kemarau bisa dipakai untuk masyarakat untuk berrekreasi. Nah, ya. tahun ini juga sudah ada anggarannya, tapi belum tuntas semua, nantinya masih bertahap. Ini saya ini orang umum, Pak, ya mungkin secara teknis nggak begitu menguasai. Kok kelihatannya sudah apa? Endapannya kok kelihatan lagi itu, Pak, kalau nggak salah kalau kita lihat dari jembatan itu. Memang inilah dilematis di kita itu Pak. Artinya daerah hulu itu mestinya itu kan bukan domain kami Pak ya Ya, sebagai ya, KPUan kan sumber daya air hanya di lingkungan di sungainya saja. Tapi kalau sudah catchment itu daerah resapannya itu sudah domainnya kehutanan. Padahal hutan-hutan di atas ya, kita itu ya, yang ya, daerah hulu itu sudah rusak ya, Pak. ya, Nah itulah yang menjadi banyak sedimen masuk ke ya, sungai. Nah kita untuk mengatasi itu memang susah. ya. Nggak ada cara lain ya kita harus reboisasi, nanti bikin cekdam dan sebagainya. Jadi sudah kita normalisasi cepat sekali kan gambarannya terus sedimen masuk. Ya. Itu Pak. Repot Itu kita kan di situ Pak. Memang permasalahannya tuh memang permasalahan yang ya kita pikir bersama mestinya. ya, Bukan hanya kehutanan, mungkin dari Pemdanya, dari provinsi, dari kita juga. ya, Bagaimana caranya kita ayo bersatu untuk menangani daerah hulu. ya. Itu ada nggak Pak peran antara normalisasi banjir kanal timur dengan berkurangnya rob di Kota Semarang itu? Begini, ini kan dengan dinormalisasi, Ya, otomatis rob itu tetap masuk ke sungai. Tapi ya, kan tidak melebar ke kanan kirinya karena sudah ada tanggul dan ada bantaran. ya, Jadi ya artinya rob tidak masuk ke wilayah ke masyarakat gitu. ya, Karena ya. tanggul kan sudah bisa mengatasi banjir maupun rob masuk. Ya Pak, satu lagi pertanyaan saya Pak, mungkin yang perlu penjelasan. Itu tentang Sungai Juwana Pak. Itu mereka sudah mengeluh lama sekali endapannya
sering banjir di Pati itu tidak segera tertangani. Gimana Pak kalau itu? Ini Pak, Sungai Juwana ini juga spesifik Pak. Artinya selama di situ masih di hilirnya ya, di hilirnya masih ada pelabuhan, otomatis itu kan menahan sedimen Pak di situ. Sedimen yang dari atas yang turun menumpuk Pak, nggak bisa flushing ke laut karena ada banyak kapal yang bersandar di situ. Betul. Nah, memindahkan pelabuhan ini yang susah karena sebetulnya pelabuhan bukan domain kami. Pelabuhan itu domainnya Kementerian Kelautan. Nah, apakah Kementerian Kelautan mau memindahkan pelabuhan ini mungkin di pantainya atau mungkin juga susah karena butuh biaya besar. Nah, kami punya jalan satu-satunya kita membuat flatway. Jadi kita membuat kayak Banjir Kanal Timur itu. Jadi seperti membuat Banjir Kanal Timur shortcut. Tidak lagi di Sungai Juwana, di muaranya Sungai Juwana, tapi kita membuat alur baru untuk men-flushing banjir biar sedimen tidak numpuk lagi di atas, tapi bisa flushing masuk ke laut. Nah, ini dalam perencanaan kami sudah ada Pak untuk membuat flatway ini. Nah, ini moga-moga di tahun ini selesai perencanaannya, tahun depan pemerintah menganggarkan untuk pelaksanaan Juwana itu. Dan termasuk pembebasan tanahnya. Flatway kan butuh pembebasan tanah juga. Ya. Jadi kembali kuncinya tetap aja kepada penganggaran pemerintah Pak ya, kira-kira begitu ya? Iya Pak. Semua anggaran untuk salah sungai ini luar biasa besarnya. Ya. Tapi sungai ini manfaatnya untuk masyarakat, untuk warga itu cukup besar. Ya. Tadi kembali ke yang Sayung tadi Pak, apakah sudah dikomunikasikan mengenai perencanaan BBWS yang membutuhkan dana sekitar 300 miliar itu Pak Bupati dan Pak Gubernur sudah tahu itu Pak ya? Memang belum secara detail ke beliau, tapi secara komunikasi biasanya Bapak Kepala Balai kemarin menyampaikan Pak kami akan menangani secara parsial dan menutup Sayung. Nah, ini yang belum kita sampaikan. Tapi kalau sudah perencanaan ini siap dan Pak Gubernur sudah memanggil kita untuk harus paparan, kami siap. Termasuk ke Pak Bupati, karena Pak Bupati sendiri juga sampai sekarang belum menanyakan ke kami gitu loh. Walaupun secara waktu kita ketemu Pak, kami sudah ada perencanaannya, tapi mohon dukungannya. Tapi mungkin masih belum ada perhatiannya atau gimana? Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati mengatakan bahwa Rob Sayung ini sudah terlalu banyak dibicarakan Pak, tapi tidak terlalu banyak yang diperbuat. Kayaknya perlu pembicaraan intens Pak. Ini sebetulnya bisa, tahun depan pun mungkin bisa dianggarkan kalau memang Pak Bupati, Pak Gubernur betul-betul intens untuk menghadap Pak Menteri bahwa ini jadi prioritas beliau dalam pelaksanaan tahun depan. Jadi baik Pak, masalah Rob Sayung, kalau menurut penjelasan Pak Dwi Cahyo ini, secara teknis sebenarnya sudah direncanakan. Ya, sekarang tinggal kebijakan anggaran pemerintah, terutama pemerintah pusat, dan tugas pemerintah daerah hanya mendukung dan mendorong memperkuat usulan. Saya kira pekerjaan ini nggak terlalu susah menurut saya. Tidak usah ngatur uang, tinggal usul. Nah, ini kepada masyarakat yang ada di sekitar Sayung, desa-desa yang terkena rob, ini mari kita meyakinkan kepada pemerintah daerah, Pak Bupati Demak, DPRD Kabupaten Demak, kemudian Pak Gubernur, juga teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk mendorong ini. Jadi sudah jangan berdebat lagi, jangan mengeluh lagi, ini sudah ada perencanaan, tinggal bagaimana pemerintah pusat mau memberikan prioritas pendanaan. Gitu Pak ya, kesimpulannya kira-kira ya? Betul Pak. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Dwi Cahyo. Kita hanya mencoba mengkomunikasikan bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, kemudian mencari solusi-solusi. Nah, kemudian akhirnya kembali lagi kepada para pengambil keputusan. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi. Dan mudah-mudahan
bisa membantu menyelesaikan, dan nanti kalau ada apa-apa lagi saya hubungi lagi. Amin, Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.